bajunya sama kayak Ical ya, Cal. Iya, sama dong. Dia seperti adik yang terhilang. Oh bukan mama, mama. Mama aja lah. Iya, berharap. Oke, kenapa Sandi Aulia ini kita undang hari ini? Karena kemarin kita lihat postingannya Sandi itu baru kali ini Sandi kesel banget sama netizen ya dengan komentarnya. Sebelum-sebelumnya Sandi ini sering dikomentarin ya anaknya begini, cara pengasuhan, pola asuhnya sering mendapatkan komentar. Sampai akhirnya dia posting gini, postingan seseorang yang namanya Laura. Dia bilang gini, artis yang saya blokir di IG itu Sandi Aulia ya, itu bintang-bintang. Tapi ada yang jelas, ini ada yang gak dibintangin juga ada. Udah parah. Tingkat nggak benernya dalam parenting katanya. Udah ribuan ibu-ibu protes caranya ngasih makan anak dan Ya. tumbang anaknya terlihat kurang gizi, bebal. Dari tahun lalu orang rame dia bebal. Orang yang beda pendapat dia bilang nggak bermoral. Banyak masuk nggak didengerin. Daripada gua sewot liatnya goblok aja capek. Ini sebenarnya postingan biasa yang ini. Yang sesudah-sesudahnya yang luar biasa ya. Anaknya dibilang katanya itu pasti kurang gizi. Rambutnya rambut jagung. Pasti nanti kalau di sekolah dia lemot apa segala macam. Otaknya lemot katanya. Padahal ibunya juga rambutnya kan warnanya pirang gini ya. Ica ketawa-ketawa aja. Kayak gitu tuh Cal. Terus ada lagi yang macam-macam. Sampai akhirnya kamu kesel. Dia bilang ini. Iya tapi bebal. Lihat aja nanti sekolah paling lemot otaknya. Anak dikasih makan alpukat doang dan madu. Di videoin berasa paling iye. Rambut sebiji. Rambut jagung. Yang di sekolah dasar aja belajar tanda-tanda kurang gizi. 16 bulan bisa cuma teriak-teriak gak bisa ngomong. Even manggil emak. Aduh. Kayaknya postingannya biasa aja tapi yang baca itu kayaknya. Iya. Itulah dia kenapa itu namanya Feni Rose. Ya kan? Tapi aku mau tanya Mas Andi, kamu ketika membaca itu emosinya kayak aku bacain gitu nggak? Nadanya, ya kurang lebih begitu lah. Emosinya kan? Terus mata sambil emosi itu kan kayak kesel gitu ya, iya nggak? Jadi tuh awalnya memang sebenarnya aku nggak dia komen. Gara-gara biasanya kan kalau komen ada keluar di bawah. Tapi ibuku, my mom, kok mama ngomel-ngomel di kolom komen gitu, penasaran dong. Aku jadi cari tahu kenapa. Ternyata pas aku scroll ke atas, ngejawabin orang ini. Ternyata orang tersebut itu dicari tahu sama mama. Karena mungkin mama ya namanya oma-oma kan, sumbu pendek gitu kan. Apa yang dia baca ya langsung spontaneous direspon. Apalagi anak sama cucu gitu kan. Jadi maksud aku, ya mama kan bukan public figure yang know how to behave kayak bisa jaga-jaga atau apa ya. Dia respon ya sebagai seorang oma gitu. Mamanya kakak agen CIA ya. Bisa tahu alamatnya ya. Ternyata dicari tahu ketemu. Kebetulan ternyata orang tersebut di Manado. Mama kan Manado juga kan. Gampang banget gitu. Spy-nya banyak gitu kan. Jadi ternyata sempat di WhatsApp juga sama mama. Udah tahu nomor WhatsApp-nya? Udah sampai tahu. Luar biasa. Udah ingetin makan. Nah, terus mama tuh ya biasalah responnya pasti emosi awalnya. Tendensinya pasti emosi ya. Tapi sebenarnya dia minta orang tersebut say sorry. Oke, coba kita baca Tapi deh. ternyata orangnya jawabnya bikin mama makin emosi. Namanya aja dulu Kak, musuh. Dari namanya aja udah musuh. Orang itu dinamain musuh ya. Iya. Saya yang hadapi Anda ini, saya. Ingat seperti Anda ucapkan, saya sebentar lagi. Sebelum saya akan beri pelajaran dengan Anda supaya jadi orang lebih baik dan bijak bertutur kata dengan orang lain. Cepat minta maaf dengan Sandi Aulia dan cucu saya Claire di IG. Saya coba kasih kesempatan untuk Anda, tanda seru. Jangan macam-macam. Coba kita baca sih itu tadi komentar-komentar yang berbalas pantun berbalas komentar nih ya. Ini nih si orang itu tuh dihitam-hitamin namanya. Mereka udah saling menjawab awalnya. Mungkin mama kesel, cari tahu lah nomor WhatsApp-nya. Astaga, tolong Oma kalau ini mending mingkem. Udah deket, aduh. Iya. Btw kenapa lo kepo liat IG gue berasa artis gue sementara lo gue kagak sudi. Kenapa gue ogah ngunjungin orang lo? Astaga, ibu-ibu ini. Dan betulkah ini bahasanya si netizen itu ya yang namanya katanya Laura itu ya. Nah, yang aku concern adalah ternyata setelah aku cek, dia itu PNS. Pekerja negeri sipil ya berarti ya, dan dia masih terdaftar di puskesmas, masih tugas, pendidikannya S1 dan sebagai perawat gitu. Maksudnya kalau mungkin akun fake ya sudah lah ya, biasanya kan itu loser ya, pengecut cuma berani ya kita nggak bisa. Tapi ini dia berani mempertontonkan data diri dia sendiri sebenarnya kan, dan yang sedihnya
sebenarnya aku nggak concern kepada dia ngatain anakku sih, nggak terlalu pusing ke situ. Cuma aku kebayang aja kalau dia memperlakukan itu kepada orang yang mungkin sedang berkonsultasi di puskesmas itu, datang dan dia salah memberikan penyuluhan, main bilang anak kamu begini, anak kamu begitu. Nah itu kan bisa kena mental health si ibu itu gitu loh, tanpa dia bisa menyaring. Itu yang aku concern. Makanya concernnya itu sekarang bukan kepada kata-katanya dia, tapi kepada how dia bisa mau mengedukasikan orang tapi memiliki sikap kayak gitu kalau misalkan di real life-nya dia, misalkan di puskesmas itu kan bantuan pertama untuk masyarakat sekitar, apa itu di desa atau di kota gitu. Dimanapun kan ya, itu kan ibu-ibu kayak gitu ya. sahabatnya ibu-ibu gitu. Nah kalau Tapi misalkan judgmental kayak gitu. iya, kalau dia judgmental, misalkan ada ibu-ibu yang mungkin anaknya juga tipenya kecil, apa anak kamu tuh udah pasti Kurang gizi. akan bodoh. Nah kira-kira ibunya Saya tuh dong gimana? Tuh, Kurang coba. saya tuh kurang gizi. Kamu dulu gimana? Charles, gitu. Aku minumnya ini air beras, air taji. Oh air taji tuh bagus loh kata Iya, dokter. banyak vitamin B-nya. Inilah hasilnya. Iya. Tough ya, hasilnya tough. Oke. Nah, Gitu, itu concernnya. jadi concern sebenarnya. karena itu Iya. karena kamu lihat. Tapi itu udah dicek bahwa memang betulan dia. Itu foto-foto dia betul, orang Betul, itu betul. Dan dia memang yang punya yang menjawab WhatsApp itu memang Betul, dia. betul, iya. Emang itu profesinya. Memang itu profesinya. Oke, kamu udah ketemu sama dia? Enggak nanti kebetulan kan memang udah diberesin sama lawyer semua kan. Jadi itu akan diproses ya biar mereka yang ya udah aku kuasakan kan, jadi ya udah. Jangan macam-macam ya. Lawyer yang dipilih adalah Hotman Paris. Gitu ya. Ini kenapa kamu juga maksudnya Sandy Aula itu biasanya Wallace, oke santai. Tapi begitu dia, gitu ya, yang digandeng langsung Hotman Paris. Iya, Kenapa karena pilih yang Bang tadi Hotman? aku bilang, karena kan concernnya kepada aku sangat sesalkan status orang ini tuh sebenarnya status yang bisa menjadi jangan menjatuhkan teman-teman sejawatnya juga. Aku rasa orang-orang yang bekerja di puskesmas juga sangat kecewa ya dengan sikapnya ini gitu. Jadinya kan merusak reputasi puskesmas, perawat, PNS, dan sayang banget gitu. Dan ini kan di publik ya, maksudnya dia benar-benar Menunjukkan jati dirinya. Gitu. maksudnya dia benar-benar publish di kolom komentar Media sosial. terbuka gitu. Dan di mana orang dengan mudah bisa melihat siapa dia. ya, dan dia bisa menjudge seseorang dengan karena postingan aja gitu. Orang ini begini, ini orang sakit ini orang Orang pasti bebal. bodoh, ini orang bebal, ini orang Oh, ya itu Gitu. concernnya ya. Karena kalau Iya. Sandy Aulia mungkin dia digituin orang, dia cukup paham untuk cari informasi dari tempat Iya. lain. Tetapi ada banyak ibu-ibu yang barangkali Tapi dia kalau sumber benar-benar misal ada informasinya. ibu-ibu yang bawa ke puskesmas, aduh anak saya kenapa ya ini, terus langsung dijudge. Dan masalahnya dia bukan dokter anak juga, bukan bidan juga, Ya, dia perawat. dia perawat. Oh, gitu. Tapi dia bisa menjudge. Ya dokter anak aja, itu Berdasarkan spesialis rambut. anak aja itu nggak boleh. Dokter anak spesialis aja itu tidak boleh main sembarangan bilang anak kamu begini. Sebelum benar-benar dilihat secara spesifik Di detailnya. tes kalau cuma lihat Instagram gimana bisa Iya, memdiagnosa? nggak gitu. berani. Ngasih obat aja nggak berani orang Iya betul. dokter. Coba gitu kita kan. lihat ini tayangannya pengumuman dari Bang Hotman nih ketika dia dapat kliennya Sandy Aulia. Pagi-pagi dia langsung post. Meeting yang pagi, Bu. Oke, pengumumannya harus di depan mobilnya ya. Sama harus begini tangannya. Itu SOP. Harus begini. Sandi kalau misalnya diketahuan orangnya udah, terus kemudian ada proses hukum berlanjut, terus kemudian orangnya minta maaf. Apa yang akan kamu lakukan Sandi? Kamu maafkan dia atau apa yang kamu harapkan sih dengan tindakan ini? Sebenarnya harapannya adalah kita tuh harus sangat hati-hati ya menggunakan media sosial, itu udah pasti gitu. Jadi jangan juga setelah minta maaf and selesai gitu. Tapi yang paling penting adalah minta maaf, tapi kan kasihan kan impactnya kan ke belakangnya untuk si pribadi ini. Apalagi kalau dia memang punya pekerjaan yang sebenarnya bisa dikatakan pekerjaan dia pekerjaan yang mulia loh, gitu kan. Kan kasihan karirnya, masa depannya. Gitu. Jadi ya kita lihat aja karena sampai sekarang kan aku belum tahu. Kebetulan somasi memang sudah dikirimkan. So nanti kita lihat dari situ seperti apa. Oh, dilihat aja seperti Ya. apa reaksinya dia. Oke. Kenapa? Karena gimana? Tadi udah dibilang ya, kenapa dia yang ini dia laporkan? Karena concernnya Sandy Aulia adalah karena melihat bahwa yang berkomentar itu punya profesi yang Ya. bisa berhubungan langsung dengan ibu-ibu yang Ya, punya anak. betul. Takutnya kalau melihat cara bicaranya seperti itu, takutnya dia pun kalau berhadapan dengan ibu-ibu masyarakat umum pun seperti itu, sehingga ya bisa berakibat pada mental health. Yes. Ya.
Gitu, oke baiklah. Nah setelah ini jangan manggut-manggut aja Ical. Kan kamu Siap. tadi janji mau menunjukkan bagaimana kamu naik motor. Kalau naik motor jalannya mungkin bisa ya, tapi Siap. turunnya dari motor itu gimana? Kalau ngerem terus abis itu apa yang akan kamu lakukan? Selain berikutnya yang kemana? Apa? Tetap di Ruby.